Hai guys, jadi aku dan teman-teman aku akan menjelaskan bagaimana proses perkembangan konsep grafik matematika dari fungsi satu variabel hingga dua variabel dalam bentuk permukaan tiga dimensi. Nah, kami di sini menggunakan satu alat yaitu GeoGebra 3D. Untuk lebih lanjut, yuk simak video ini. Fungsi parametrik. Di sini, baik X maupun Y tidak lagi langsung saling bergantung, melainkan keduanya bergantung pada satu parameter, yaitu T. Misalkan, XT sama dengan T dan YT sama dengan T kuadrat. Saat nilai T berubah, titik XY bergerak di sepanjang kurva parabola yang sama seperti sebelumnya. Kita bisa membayangkannya sebagai gerakan sebuah partikel di sepanjang lintasan. Oke, teman-teman sekalian, tadi kan kita udah lihat nih bagaimana visualisasi dari elips di ruang gambar 2D. Jadi sekarang kita bakal nunjukin gimana sih gambar elips itu di ruangan 3D. Nah, di ruang 3D ini kita juga menggunakan fitur slider supaya kita tahu nih gimana sih pengaruh T ke dalam bentuk elips tersebut di ruangan 3D ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa sih kita harus buat gambar elips tadi di ruang 3D? Kan kita udah buat nih di 2D, kenapa sih harus dibuat lagi gitu? Jadi, alasan kenapa kita buat gambar elips ini di ruangan 3D supaya kita tahu nih gimana sih bentuk elips jika dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dari depan, dari atas, dari belakang, dari bawah, samping kanan, samping kiri, seperti itu. Jadi kita bakal lihat nih nanti bentuknya kayak mana. Teman-teman sekalian, ini nih visualisasi dari gambar elips jika dibuat di ruangan 3D. Jika kita menggunakan fitur slidernya, maka kita akan lihat bagaimana gambar elips tersebut berubah bentuk dari melebar, mengembang, mengecil, membesar, bahkan berpindah tempat. Nah, ini tuh pengaruh dari nilai T-nya. Perubahan bentuk ini tuh terjadi karena panjang dari sumbu-sumbu elipsnya itu berubah secara kontinu, baik dari sumbu horizontal, vertikal, elipsnya bisa bertambah besar dan mengecil secara bergantian, sehingga menghasilkan efek elips yang bernafas atau berdenyut. Jadi, kadang elipsnya bisa terlihat lebih lebar, lebih sempit, memanjang, ataupun memendek. Jadi, di ruang 3 dimensi ini, kita bisa lebih jauh, lebih jelas melihat perubahan dari elipsnya tadi. Elipsnya tidak hanya berubah dalam satu arah, tetapi bentuknya dapat diamati dari berbagai sudut pandang juga. Jadi, kita bisa lihat nih, bagaimana kurva tersebut bertransformasi secara lembut, memberikan gambaran yang sangat intuitif tentang bagaimana perubahan nilai pada parameter yang dapat mempengaruhi geometri sebuah kurva. Fungsi dua variabel memetakan setiap pasangan X, Y ke satu nilai Z. Jika kita menggambarkan hasilnya dalam ruang 3 dimensi, kita mendapatkan permukaan. Misalnya, Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, menghasilkan bentuk mangkuk paraboloid. Setiap titik di permukaan menunjukkan nilai Z untuk pasangan X, Y tertentu. Dari fungsi satu variabel hingga fungsi dua variabel, kita melihat bagaimana dimensi barang membawa makna baru dari garis ke kurva lalu ke permukaan. Visualisasi ini membantu kita memahami bagaimana matematika menggambarkan dunia dengan cara yang semakin kaya dan mendalam. Dari penjelasan teman-teman saya tadi yang mulai dari satu variabel, dua variabel hingga membentuk dua perubahan acak yang membentuk di tiga dimensi. Di sini kita dapat mengasumsikan atau menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk keindahan dari kalkulus multivariabel. Nah, dari kalkulus multivariabel ini kita hanya mempelajari angka, bentuk maupun ruang, tetapi kita juga mempelajari bagaimana sih hubungan antar dua variabel ini yang membentuk dunia nyata di sekitar kita ini. Nah, contoh yang dekat yang kita perlu ketahui yaitu sebuah orbit planet yang bentuknya sama seperti elips. Nah, adapun yang bentuknya tiga dimensi ataupun bisa kita sebut elipsoid, contohnya itu cangkang telur, dan kemudian ada juga bola rugby hingga tangki penyimpanan. Nah, ini semua contoh-contoh ini bisa dijelaskan dengan fungsi elipsoid. Perjalanan elips 2 dimensi menuju elipsoid 3 dimensi ini menunjukkan bahwa perkembangan matematika yang dari awalnya sangat sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Meskipun begitu, elipsoid ini bisa kita pelajari selangkah demi selangkah. Nah, dengan kita mempelajari ini, kita tentunya bisa membuat gambar yang lebih keren lagi tentunya.